helikopter mobilnya kan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan ibnu Abdillah wa nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wa'azani Allah wa iyyakum usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun la'allakum turhamun. Yaqulullah Rabbuna tabaraka wa ta'ala wa huwa khaliquna wa ghayru hayatuna fi kitabil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat secara khusus yang Allah karuniakan kepada kita malam hari ini, nikmat hidayah taufik. Dengan kemudahan dan pertolongannya serta bimbingannya, kita bersama dapat berkumpul di majelis ini, majelis yang biasa kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rahmat-Nya, mengharapkan karunia dan fadilah Allah Subhanahu wa taala melalui menjaga keistiqomahan di dalam diri kita untuk meningkatkan wawasan keislaman, wawasan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman dalam hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, pedoman dalam menjalani kehidupan dalam hidup individu sebagai hamba yang beriman, termasuk juga menjadi pedoman dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan tambahnya ilmu tentang syariat Allah yang senantiasa
kita selalu memiliki atensi yang tinggi dan semangat yang kuat, tidak hanya sebatas sebagai wawasan keilmuan yang berkaitan dengan syariat yang kita pelajari, tapi betul-betul dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan sebagai ilmu mengilmui ketika kita melihat, sehingga melihatnya tidak lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan kita juga harus kita ilmu. Yang mengilmui adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengaran kita juga harus kita ilmui. Kalau tidak kita ilmui, tidak pakai dalil, maka akan menyalahi aturan. Termasuk juga ucapan kita dan amal perbuatan kita. Karena syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatur seluruh sisi kehidupan bagi pemeluknya, bagi kita semua, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk Nabi yang sangat kita cintai, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, para rasul, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, teladan hidup kita. Dan mudah-mudahan juga Allah curahkan untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kembalinya juga kepada kita semua, umatnya yang belajar memiliki loyalitas di dalam menjunjung tinggi sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih ada satu bahasan berkaitan dengan iman kepada takdir kemarin. Untuk malam hari ini sebagai materi yang terakhir tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan bagian dari rukun yang keenam, berkaitan dengan tingkatan takdir atau jenis-jenis takdir. Maratibut takdiri khamsatun, jenis atau tingkatan takdir yang harus kita imani, yang menjadi bagian dari rukun Islam yang keenam, rukun iman yang keenam. Itu ada 5. Jadi tingkatan takdir itu ada 5, atau jenis takdir itu ada 5. Ini tidak banyak diketahui. Jadi takdir yang meliputi diri masing-masing makhluk yang Allah ciptakan, khususnya kita, hambanya dari golongan manusia, keturunan ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam, itu ada 5. Takdir yang pertama adalah at-takdirul 'am, takdir umum. Awil kitabatul ula, atau takdir yang tercatat pertama kali sebelum Allah menciptakan makhluknya. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluknya, bumi langit dan isinya, itu Allah sudah mencatat takdir yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Takdir ini disebut at-takdirul 'am, takdir umum. Awil kitabatul ula, atau takdir yang tercatat pertama kali 50.000 tahun sebelum bumi langit dan isinya diciptakan oleh Allah. Biar mudah kita pahami, jadi kami menyampaikannya pelan-pelan. Atau takdir ini yang masuk pada tingkatan 1 atau jenis yang pertama
at-taqdirus syamilu li jami'il makhluqat. Takdir umum yang meliputi seluruh makhluk. Atau juga disebut at-taqdirul azali. Takdir yang ditetapkan oleh Allah di zaman azali. Wa huwa taqdirur rabbi li jami'il kainat. Jadi takdir ini Allah tetapkan untuk seluruh makhluk yang ada, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada makhluk yang tidak memiliki takdir. Jadi semua makhluk itu memiliki takdir. Malaikat juga ada takdirnya. Malaikat juga ada takdir. Hanya berbeda takdirnya dengan manusia, dengan kita dari keturunan ayahanda Adam alaihissalam. Berbeda juga dengan takdirnya jin. Kalau takdir yang berkaitan dengan malaikat, takdir baik semua, tidak ada takdir buruk. Tidak ada takdir buruk karena malaikat itu adalah makhluk yang la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan para malaikat itu wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan takdir umum ini atau al-kitabatul ula, catatan takdir yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip salah satu ayat yang Allah firmankan dalam surah Al-Hajj ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Inna dzalika fi kitabin. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui wahai Rasulku Muhammad? Sesungguhnya Allah, aku Tuhanmu yang mengutusmu sebagai nabi dan sebagai rasulku, sebagai rasul penutup para nabi dan para rasul. Ya'lamu, Allah itu, aku Allah mau mengetahui ma fis samawati, ma fis sama'i, apa-apa yang ada di langit, makhluk yang ada di langit yang aku ciptakan, wal ardi, dan makhluk yang aku ciptakan di bumi. Inna dzalika fi kitabin, semuanya itu ada dalam takdirku, semuanya itu ada dalam catatanku. Jadi catatan takdir yang Allah tulis itu meliputi seluruh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Kalau makhluk yang ada di langit kan malaikat, termasuk apa? Matahari, bintang, bulan. Dan ada di bumi kita. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dengan nomor hadis 2653. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanatin
Qala wa arsu 'alal ma'. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya melalui jalur Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu taala, sesungguhnya Allah mencatat semua takdir makhluk yang Ia ciptakan sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dengan jangka waktu bi khamsina alfasanati. Jadi takdirnya sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arasnya Allah itu ada di atas air. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian hadis yang diceritakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adahu minan nari wa maq'adahu minal jannah." Tidaklah ada seorang di antara kita terkecuali sudah tercatat takdirnya. Tempatnya nanti di hari kiamat itu di neraka atau di surga. Tapi di antara kita kan tidak ada yang tahu. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah tempatnya nanti ketika kembali kepada Allah, selesai perjalanan hidupnya di dunia, kemudian selesai juga perjalanan hidupnya di alam barzakh, dibangkitkan oleh Allah memasuki kehidupan yang terakhir di kehidupan akhirat yang dikehendaki oleh Allah, tempatnya sudah disiapkan di surga, maka Allah beri kemudahan. Allah beri kemudahan beramal menuju surga. Jadi ciri-ciri dalam kehidupannya sudah bisa dititeni. Orang yang ditakdirkan oleh Allah tempatnya tercatat di Lauh Mahfuz itu adalah min ahlil jannah, termasuk penghuni surga, maka apa? Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka tiap-tiap sesuatu itu diberi kemudahan oleh Allah terhadap apa yang Allah telah ciptakan untuknya. Jadi fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalau seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah dalam catatan di Lauh Mahfuz min ahlil jannah, fil jannah, tempat duduknya sudah disiapkan oleh Allah di surga, maka dia diberi kemudahan terhadap apa yang Allah ciptakan untuknya, mudah melaksanakan amalan surga. Walaupun ada orang yang asal mulanya perjalanan hidupnya diberi kemudahan oleh Allah melaksanakan amalan surga, tidak tahunya apa? Di akhir hayatnya memang catatan takdirnya adalah sudah dicalonkan sebagai penghuni neraka, sehingga apa? Keluar dari Islam. Atau mata maitatassu, mati dalam keadaan mati yang buruk, su'ul khatimah. Habis 1001 karena ada satu kaidah, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, la yamutul mar'u illa ma sya'alai. Seseorang itu tidak akan mati terkecuali bagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya beramal solih dan dia dicatat oleh Allah sebagai calon penghuni surga, maka apa? Mata maitatal hasan, mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Walaupun ada yang asal mulanya baik, tidak tahunya apa? Amal yang terakhirnya adalah amal yang menjadi sebab dia masuk neraka. Padahal surga sudah dekat dengan dirinya. Seperti apa? Tali sandal yang kita pakai sama kaki kan sangat dekat ya. Tidak tahunya apa?
Takdir, ketetapan yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dia dihitung oleh Allah termasuk apa? Min ahlina. Demikian juga sebaliknya, orang yang ditakdirkan oleh Allah dia adalah sebagai calon penghuni neraka, maka mudah dia melaksanakan kemaksiatan. Jadi mudah melaksanakan kemaksiatan sampai mati. Yang dilakukan adalah amalan ahlun nar. Ini secara lahir, kacamata kita melihat secara lahir. Jadi orang yang, tapi ya itu tidak menjadi ukuran, karena ada orang yang perjalanan hidupnya yang asal mulanya gelut dengan kemaksiatan, bergelut dengan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan itu enteng, tapi apa? Susah untuk melaksanakan amal solih, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada Rasulullah SAW. Tapi ada juga tidak tahunya apa? Ketika satu pekan sebelum meninggal apa dia taubat, itu 1001. Biasanya sing kebiasaan buruk ya matine buruk, minum khamr ya matine nyekek botol. Iya, itu umum. Orang yang rajin ibadah sholat 5 waktu, ya banyak di antara saudara kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan sholat, dalam keadaan beribadah. Cinta membaca Al-Quran bisa saja dimatikan oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi seseorang itu bisa dilihat secara lahir takdirnya. Ketika diberi kemudahan oleh Allah melaksanakan amal soleh, berarti insya Allah itu takdirnya mudah-mudahan min ahlil jannah. Karena kita hanya menilai secara lahir. Masing-masing individu diberi kemudahan oleh Allah terhadap apa yang diciptakan oleh Allah untuknya. Ini. Jadi takdir yang diciptakan oleh Allah untuknya min ahlil jannah, ya mudah melaksanakan amalan surga. Takdir yang diciptakan, yang ditetapkan oleh Allah, dia termasuk ahli nar, maka apa? Mudah dia berbuat maksiat. Ini disebut apa? Takdir umum. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian takdir yang kedua, at-takdirul basyari. At-takdirul basyari atau at-takdirul mitsaqi. Takdir pengambilan janji yang dilakukan oleh Allah. Au kitabatul mitsaq, atau takdir pencatatan sebuah perjanjian. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, ketika kita masih berupa ruh, itu Allah mengambil janji besar kepada kita. Dan takdir ini disebut takdir ala jami'il basyar, takdir yang Allah tetapkan untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia termasuk jin. Walaupun istilahnya disebut apa? At-takdirul basyari atau at-takdirul mitsaqi. Jin masuk di dalamnya ketika di alam arwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, dan ketika Tuhanmu mengambil janji dari keturunan Adam, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian mereka. Allah mengambil kesaksian mereka atas jiwa-jiwa mereka. Sebagaimana Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu?
Jadi jiwa-jiwa kita itu dulu diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan dirinya setelah menciptakan kita pada saat kita masih berupa roh. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua menjawab. Qalu bala syahidna. Mereka semua menjawab, tapi kita lupa karena yang jawab roh kita. Ya. Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul wahai Allah, kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Rabbku, Tuhan kami. Nah, ketika roh itu dimasukkan ke jirim jasad kita pada saat kita diciptakan oleh Allah dalam rahim ibunda kita, memasuki usia 4 bulan, kemudian lahir, itu kita lupa. Maka diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga mengutus seorang nabi, seorang rasul sebagai nabi penutup, Nabi kita Muhammad SAW, dengan diberi wahyu kitab suci Al-Quran. Sehingga melalui belajar Al-Quran kita tahu bahwa dulu di alam arwah jiwa kita, roh kita itu sudah pernah diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang bayi yang lahir di tengah-tengah kehidupan keluarga yang kafir maka dinisbatkan kepada kepada di kehidupannya di dunia dinisbatkan kepada agama bapaknya. Ya. Jadi dihukumi agama bapaknya. Al-waladu ala dini abihi. Al-waladu ala dini walidayhi. Seorang anak itu mengikuti agama kedua orang tuanya. Tapi seandainya bayi yang belum memasuki usia baligh, yang terlahir di tengah-tengah kehidupan orang-orang musyrik, ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, kok meninggalnya itu dalam keadaan bayi, maka di akhirat dia masuk surga. Walaupun terjadi perbedaan seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebagian mengatakan berada di neraka, sebagian mengatakan di surga, kemudian sebagian tidak boleh ditetapkan pada mereka, ya, bayi-bayi yang meninggal sementara mereka adalah anak-anaknya orang-orang kafir. Tidak boleh ditetapkan ketetapan hukum untuk mereka. Itu menjadi otoritas Allah Subhanahu wa taala. Tapi qaul yang paling arjah, maka fil jannah. Sama seperti anak-anak bayi dari kaum muslimin yang meninggal dalam asuhan siapa? Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah radhiyallahu anha. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allahu wa iyyakum. Jadi kita dulu itu yang disebut takdir basyari atau at-takdirul misaki itu pernah diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa hadhil kitabah ats-tsaniyah li kitabati maqadiril khalqi min haitsus saqawati was sa'adati. Dan ini adalah catatan takdir yang kedua. Jadi takdir basari itu atau takdir mitsaki itu adalah catatan takdir yang kedua. Sehingga nanti tidak bisa berdalih. Di hari kiamat nanti itu tidak bisa berdalih. Kenapa? Jadi ketika kenapa dulu kamu sudah mengakui bahwa aku Tuhanku? Di alam arwah aku sudah ambil janji kesaksianmu. Ketika kamu hidup di dunia kok keluar dari jalur. Ya. Maka mereka tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena sudah diambil janjinya. Ya. Sudah diambil kesaksiannya. Ya. Di zaman azali, ya, jiwa-jiwa kita, roh kita sebelum disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasmani kita. Ya, disatukan oleh Allah dengan jasmani kita kan ketika memasuki usia 4 bulan dalam rahim sang ibu, sehingga di sana ada tanda kehidupan. Ya. Nah, kalau kita hidup dalam keluarga yang muslim dan muslimah, lahir ya, sudah dikenalkan dengan
dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diadzani walaupun adzan itu adalah hadisnya dhaif, sudah dikenalkan dengan apa? Dengan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, ya, kalimatul iman, kalimatut taqwa, ya, al-urwatul wuthqa, yakni apa? Kalau adzan kan berarti ada asyhadu alla ilaha illallah ya, yang diawali dengan takbir. Atau dengan apa? Dengan satu doa perlindungan sebagaimana yang contohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika dua cucunya lahir. Apa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW? U'idukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Ya, ini yang sahih hadisnya. Ya, kalau tidak kembar ya berarti u'iduka bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Karena apa? Setiap bayi yang lahir itu dipegang setan sehingga nangis. Kecuali Maryam, Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa dan Nabi Isa dan termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setan tidak berani megang. Kalau dalam hadis kan seperti Bunda Maryam itu ketika lahir setan tidak berani nyentuh, sehingga pada saat lahir tidak nangis. Termasuk Nabi Isa alaihi salatu wasallam dan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nangis dan anak-anak kita nangis. Ya, artinya tuh gini, artinya begitu lahir karena suasana di luar dingin, ya kaget nangis. Itu sebenarnya nangisnya karena yamassuhu as-syaitan, setan nyentuh. Doanya untuk supaya biar setan tidak masuk itu ya. Tadi yang itu iya makanya itu bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lama. Hanya sayangnya diadzaninya kan setelah dimandikan, itu terlalu lama. Langsung harusnya. Iya langsung seharusnya. Itu biasanya di bidan-bidan itu setelah dimandikan baru diadzani atau dibacakan apa doa perlindungan. Seharusnya apa? Setelah lahir itu langsung tidak nunggu dibersihkan. Karena apa? Keduluan setan nyentuh. Nangis malah ditabuk. Iya, Ustaz. Kalau dokter kan kayak gitu, Ustaz. Kalau nggak nangis malah katanya dikira mati. cacat. Iya. Ya. Dikira mati. Kiranya mati berarti Malah dikeplak sisan. Ilmu dokter gitu. Dia lagi lahir ngeplaknya keserok. Akhirnya kecer ya, Mas. bingung dunia. Tahu gitu. Sing dikeplak kan bokong gitu. Sirai. Keserok dia kayak kaya. Tahu ngarang. Bener kalau ndak nangis dikeplak bokong. Iya. Bukan ngarang Pak Udin. Sentik, Pak. Enggak kalau di dilutik. di kesehatan kan kayak gitu. Kalau disetem tak kupingnya, Pak. Lapakan ya, Pak. Kelapaan nih. Jadi dikit lapakan. Kelapaan nih gegem loh dibuka disit. Tak. Kita lanjutkan. Jadi yang kedua tadi takdir apa? Takdir iya, Puasa. iya, takdir basyari atau takdir mitsaqi. Yang ketiga, at-takdirul umri. At-takdirul umri. Takdir yang berkaitan dengan catatan umur. Itu penetapannya ketika malaikat rahim, malaikat yang ditugasi oleh Allah menjaga rahim, pada saat ruh dimasukkan ke dalam tubuh si bayi, jirim si bayi ketika memasuki usia 4 bulan dengan 4 pencatatan. Ini disebut apa? Takdirul umri. Takdir yang berkaitan dengan penetapan umur. Tidak hanya umur saja yang ditetapkan.
si A si B perjalanan hidupnya di dunia Allah tetapkan umurnya 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, atau kurang dari 60 tahun, kurang dari 70 tahun. Itu penetapannya adalah ketika ruh pertama kali dimasukkan pada saat dulu kita memasuki usia 4 bulan dalam rahim ibunda kita. Ini disebut apa? At-takdirul umri. Takdir yang berkaitan dengan penetapan umur atau usia bagi tiap-tiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah kita. Dari keturunan Adam yang relatif apa? Umurnya pendek. Relatif umurnya pendek. Kalau jin kan umurnya panjang. Kalau setan sampai hari kiamat baru dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yursalu al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Ketika bayi dalam kandungan ibunya itu memasuki usia 4 bulan, Allah menugaskan seorang malaikat. Allah mengutus seorang malaikat. Fayunfakhu fihi ar-ruhu. Kemudian ditiupkan pada tubuh, pada jasmani bayi yang usianya 4 bulan dalam rahim ibunya, ar-ruhu ruh. Maka saat usia 4 bulan itu menyatu antara jasmani dan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat rahim yang ditugasi oleh Allah bertugas tentang urusan rahim tiap-tiap wanita yang mengandung anaknya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencatat 4 kalimat atau 4 catatan. Catatan yang pertama adalah yuktabu rizquhu, dicatat rizkinya. Dicatat rizkinya. Dalam hadis yang panjang di riwayat yang lain, apa ya Allah yang aku catat pertama kali? Ini malaikat rahim itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan apa ya Allah yang kau perintahkan kepada kami untuk bayi ini yang engkau telah memasukkan roh ke dalam apa? Ke dalam jasadnya. Rizquhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat rahim ini catat rizkinya. Maka pada waktu hidup di dunia, rizki yang Allah catat untuknya tidak lebih dari yang telah Allah catat untuknya menjadi bagiannya. Hanya ini kan merupakan bagian dari apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhtiar itu wajib. Jadi ikhtiar itu wajib, ikhtiar untuk mendapatkan apa? Rizki yang halal sebagaimana Allah perintahkan, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan bahwa apa? Asap cari rizki untuk bekal hidup di dunia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh apa? Berpangku tangan. Yang rizki itu sudah ditakdirkan, berarti apa? Kita diam saja pasif menunggu. Jadi wajib kita berikhtiar, kemudian berdoa, tawakal. Hasilnya banyak kita bersyukur ya, dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau hasilnya tidak bagus gitu ya, tetap kita bersyukur alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi ketika kita menerima keadaan yang kita anggap rada pahit, maka tetap bersyukur kepada Allah, memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, di setiap keadaan. Tapi ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan itu menyenangkan kita, maka syukurnya kepada Allah bacaannya adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi seorang hamba itu tidak akan
tidak akan bisa melebihi rizki yang Allah telah catat untuknya. Ada yang diberi banyak catatannya di takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diberi sedang. Tapi pasti cukup. Ya, tidak ada seorang makhluk yang diberi rizki oleh Allah yang kurang. Pasti cukup. Dan sebenarnya rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu banyak. Banyak. Karena apa? Cukup untuk sanggup sampai batas kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang apa? Orang mengatakan apa? Sudah banyak diberi nikmat oleh Allah, ya, rizki untuk bekal hidup di dunia, tapi ngomongnya sedikit. Padahal apa? Aslinya banyak. Aslinya banyak. Nanti rezeki ditok sih ya. Hanya orang yang tidak bersyukur, ya, beranggapan bahwa nikmat yang Allah tetapkan untuk dirinya sedikit. Dan seandainya ketika hidup itu mendapatkan rezeki yang luar biasa, sampai 7 turunan tidak habis. Sebenarnya bukan untuk miliknya sendiri. Karena apa? Karena hakikatnya rezeki yang ia berikan, yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, itu ya sampai batas apa? Dia meninggal. Karena hakikatnya rezeki itu kan bisa dibagi menjadi 3 untuk kita. Yang kita makan ketika kita lapar, kemudian apa? Kita membeli pakaian untuk menutup aurat, itu bagian rezeki kita. Kemudian apa? Yang kita infakkan di jalan Allah, maka itu menjadi milik sejati yang nanti akan kita dapati balasannya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sisanya adalah apa? Memilikinya secara bergantian. Itu menjadi bagian dari apa? Ahli waris kita ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ketika kita ngasab berusaha, Allah memberi rezeki yang luar biasa. Itu sejatinya hakikatnya rezeki yang menjadi milik kita ketika kita hidup, yang kita makan, yang kita minum, dan yang kita gunakan untuk membeli pakaian menutup aurat kita. Dan yang menjadi milik hakiki adalah 2,5% itu yang kita keluarkan zakatnya. Termasuk tambahannya infak dan sedekah, itu milik kita. Ya. Milik asli. Milik asli dan catatan asli kita. Tapi kepemilikan waktu hidup di dunia dengan nama kita itu bukan milik asli. Nanti bisa gantian ketika kita meninggal. Rumah kita yang dulu nama ayah dan bapak kita bisa dibagi-bagi kalau anak itu tulas. Jadi hakikatnya yang menjadi bagian kita itu 3. 2 bagian kita di dunia. 1 bagian kita nanti yang betul-betul kita dapati, yang kita simpan atau kita tabung di bank akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ikhwati fillah azani Allah. Yang kedua adalah wa ajaluhu, ajalnya. Ajal itu apa? Batas usia, waktu akhir. Waktu akhir. Jadi waktu akhir jam berapa si A didatangi malaikat maut? Hari apa? Bulan apa? Tanggal berapa? Tahun berapa? Itu tidak bakalan salah. Tidak bakalan keliru. Ajalnya saya berbeda dengan ajalnya Mas Muqaddam. Tapi pasti masing-masing punya apa? Akan sampai pada ajal. Batas akhir kehidupan. Terus apa? Keadaan ketika meninggal. Tempatnya di mana? Itu lengkap, Pak. Sehingga apa? Malaikat maut tidak salah alamat. Ketika mendapat titah besar dari Allah Subhanahu wa taala, hambaku Qasim gitu ya. Dalam catatan takdirku wahai malaikat maut, hari ini dia meninggal. Hari Senin 10 pagi. Ya. Tanggal berapa, bulan apa? Sakit yang menjadi sebab dia meninggal sudah ditentukan. Tempatnya di mana dia meninggal dunia. Dalam keadaan apa dia meninggal dunia, husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu sudah ada catatannya. Jadi ajalnya. Semua akan sampai pada ajal yang telah Allah tetapkan.
untuk kita. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa amaluhu. Amalnya sudah ditetapkan oleh Allah. Ini hambaku ini termasuk nanti ahli ibadah. Termasuk ahli ibadah. Amalnya itu sudah, Pak. Sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Termasuk pekerjaannya. Ya. Tidak hanya pekerjaan yang berkaitan dengan urusan dunia, termasuk juga amal solih atau tidak solih. Amal yang aku tetapkan untuk hambaku ini, dia aku wafatkan ketika membaca Al-Quran. Amal yang aku tetapkan untuk hambaku ini berkaitan dengan sumber nafkahnya, jadi guru, jadi petani, jadi pedagang. Itu sudah ada catatannya semua. Sudah ada catatannya semua. Walaupun apa? Ada catatan ganda. Jadi pedagang juga jadi guru gitu. Iya. Profesinya banyak ya. Profesinya banyak. Korban jadi penilik. Penilik. Penilik kebun, wah. Penilik meter listrik. Kebuni dewek ya. Jadi sudah ada takdir. Kemudian yang berikutnya, wasyakiyun au sa'idun. Dia termasuk orang yang celaka di dunia sampai akhirat atau orang yang bahagia. Itu tadi min ahlil jannah atau min ahlin nar. Kalau min ahlil jannah maka akan diberi kemudahan oleh Allah melaksanakan amalan surga, salate dijaga, duduk majelis ilmu Allah istiqomahkan, zikirnya terkondisi. Jadi yang dilakukan berkaitan dengan ibadah itu dipermudah oleh Allah. Kalau memang dulu takdirnya yang tercatat adalah termasuk orang yang bahagia. Kalau takdirnya adalah termasuk orang yang celaka, ya diberi kemudahan untuk berbuat maksiat. Walaupun ada 1, 2 atau 1001 ya, yang asal mulanya ya amal solih, ya, tekun beramal solih, tidak tahunya apa, ya detik-detik dia mau meninggal apa, oleng gitu ya. Makanya apa? Kita sudah diberi alat, kita sudah diberi alat oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika tasyahud akhir itu apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Sama ada doa juga sebagai tambahannya. Allahumma musarrifal qulub, wahai Allah engkau yang mengarahkan hati, sarif qulubana ala taatika, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Makanya jangan sampai lupa ketika kita sudah terkondisi dalam keadaan solih diri kita, itu kita minta diistiqomahkan oleh Allah. Termasuk apa? Doa minta husnul khotimah yang biasa diamalkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala. Allahumma amitna alal Islam wa ala sunnah. Ya Allah matikan aku di atas Islam dan di atas sunnah. Ini ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih ada 2 ya. Cukup ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.